Berhati-hatilah dalam membuat konten, jangan sampai merugikan pihak lain. Hal itu dirasakan warga kota Semarang yang rumahnya dijadikan konten horor. Akibat konten itu, 8 pembeli batal mengajukan tawarannya. Bahkan isi dari rumah hilang dan kondisi rumah rusak. Rumah mewah tak berpenghuni ini viral karena ulah konten kreator. Berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang Barat, Kota Semarang, rumah ini disebut-sebut sebagai rumah berhantu. Konten itu pun sampai ke pemilik rumah dan tak disangka dampaknya menimbulkan kerugian. Sudah 9 bulan rumah ini kosong dengan kondisi rapi dan terkunci. Tak disangka selama itu terjadi perubahan yang drastis. Rumah kini kotor dan sejumlah pintu dan jendela rusak. Bahkan beberapa isi dari rumah juga hilang, mulai dari 9 unit AC, sebuah televisi, hingga perhiasan emas yang tersimpan di salah satu kamar. Pemilik rumah menyayangkan aksi para konten kreator sebab mereka tak pernah meminta izin untuk masuk ke aset miliknya. Tidak ada yang pernah izin ke kami, ke keluarga kami maupun ke para direksi yang ada di PT atas nama rumah ini juga. Saya melihat dengan kondisi rumah saya yang sebelumnya tidak dirusak seperti ini sampai dirusak daripada konten kreator tersebut. Mereka juga melakukan hal-hal yang itu kamarnya ibu saya yang awalnya bersih tertata rapi, tapi ketika saya melihat udah berantakan nggak umum. Barang hilang yang diduga itu AC, kemudian TV, kemudian juga emas. Selain kehilangan isi rumah, Hadi juga kehilangan potensi untuk menjual rumahnya. Ada 8 pembeli yang tertarik, tetapi usai melihat konten soal rumah berhantu yang dibuat konten kreator, mereka batal membeli. Merasakan kerugian material, pihaknya melaporkan para konten kreator ke polisi. Ini mewakili kepentingan klien kami itu mencari keadilan. Terus juga nama baik keluarga yang paling penting. Dan salah satu lagi adalah rumah ini sedang dilakukan proses jual. Sudah diiklankan, sudah ditawarkan, akan tetapi yang kami sangat sayangkan adalah malah dibuat konten horor yang mengakibatkan semua calon pembeli itu mundur semua. Itu kerugian yang paling besar. Sejauh ini ada 5 konten kreator yang dilaporkan ke polisi atas dugaan membuat informasi bohong atau hoaks, pencemaran nama baik, dan masuk ke rumah tanpa izin. Polisi telah memeriksa pelapor dan akan memeriksa pihak lain yang terkait kasus ini. Kedepannya kita meriksa saksi-saksi yang lain terkait dengan unggahan tersebut seperti sopir daripada pemilik rumah, kemudian teman dari pemilik rumah dan pihak bank, karena informasi yang kita dapat bahwa rumah itu jadi jaminan di bank karena pihak konten kreator menyebut bahwa sudah meminta izin baik sama tetangga sebelah rumah yang dikatakan rumah hantu tersebut ataupun kepada pihak bank. Nah, ini yang nanti kita perlu klarifikasi, kita panggil, kita undang untuk dimintai keterangan. Kelima konten kreator adalah 3 YouTuber dan 2 TikTokers. Setelah polisi memeriksa lokasi kejadian dan saksi, barulah kelima orang ini akan dipanggil. Hati-hati dalam membuat konten, jangan hanya mengejar traffic dan viral, tetapi bisa merugikan orang lain. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.